Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam ilustrasi khotbah Kristen lucu. Kiranya ini bisa digunakan dalam khotbah-khotbah saudara. Saudara bisa ambil sebagai bahan ilustrasi khotbah. Saya mulai dengan sebuah cerita tentang orang sombong ketemu orang sombong. Saudara-saudara, ada cerita, ada penjual ikan dan pelanggan yang biasa membeli daripada nelayan ini. Jadi satu waktu ada orang kaya yang sombong datang ke pasar dan berjumpa dengan seorang nelayan. Dasar orang sombong, orang kaya yang sombong. Dia datang, saudara-saudara, menggunakan emas di seluruh tubuhnya. Bahkan dia menggunakan cincin emas di 10 jarinya. Jadi ketika dia sampai di pasar, biasa dengan gaya sombongnya dia tanya kepada nelayan yang sedang menjual ikan. Dia pikir nelayan ini kan orang susah. Lalu dia bertanya seperti ini, "Bapak Ibu perhatikan jari saya." Dia bertanya begini, "Ini ikan ini berapa? Ini ikan berapa? Ini ikan berapa nih? Harganya berapa?" Lalu pertama si nelayan ini belum tahu maksudnya. Ternyata sebenarnya bukan pertanyaan ini harga berapa ikannya yang mau ditanya, tapi sebenarnya dia sedang menunjukkan ada 10 jari yang penuh dengan emas dengan jari. Ini ikan berapa? Kan cukup mengatakan ini ikannya harga berapa, tapi dia kasih tunjuk ini ikan harganya berapa. Lalu si nelayan ini berkata, sombong sekali, hanya tanya ikan harga berapa saja, tunjukkan 10 jari. Hanya gara-gara tanggal ada 10 jari cincin emas, dia tanya model begitu. Lalu si nelayan ini juga orang yang ternyata sombong juga. Si nelayan ini kelihatan pakai celana pendek, baju sobek. Lalu dia pikir begini, kamu pikir kamu saja yang kaya, dalam hatinya. Lalu dia bilang dengan, saudara perhatikan gigi saya. Lalu dia mengatakan begini, ini semua harganya 100.000 semua. Lalu si orang kaya mengatakan, kenapa dia ngomong seperti itu? Ternyata saudara-saudara, ternyata gigi daripada si penjual itu adalah emas semua, saudara. Ini maksudnya begini, si satu menunjukkan emasnya, sombongnya lewat jari-jari yang penuh dengan cincin. Si nelayan juga orang sombong karena dia mau tunjukkan kepada si pembeli ini, kalau kamu punya cincin di 10 jari, saya punya 32 semua gigi emas. Saudara-saudara, ini hanya cerita ilustrasi, tidak mungkin terjadi, tetapi ilustrasi ini mau menunjukkan bahwa si pembeli sombong, si penjual juga sombong. Nah, apa kata Alkitab mengenai orang sombong? Alkitab melarang kita untuk jadi orang sombong, saudara. Yang pertama dalam Amsal 8 ayat 13 dikatakan begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan tingkah laku yang jahat, mulut penutup muslihat. Jadi dari Amsal pasal 8 ayat 13, mengapa kita tidak boleh sombong? Karena kesombongan adalah bukan sifat anak Tuhan, sedangkan kerendahan hati adalah sifat daripada anak-anak Tuhan. Jadi kesombongan itu sedang menunjukkan siapa Bapa kita. Kesombongan sedang menunjukkan bahwa Bapa kita bukanlah Tuhan Allah, atau sebaliknya, kerendahan hati menunjukkan kita anak Tuhan. Jadi kenapa kita tidak boleh sombong? Karena itu sifat seorang anak Tuhan. Yang kedua, saudara bisa lihat di dalam Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh sombong? Dari ilustrasi tadi kita belajar bahwa kesombongan itu tidak baik karena semua orang bisa menjadi sombong. Tapi pelajaran kedua menurut Alkitab bahwa kesombongan itu menimbulkan pertengkaran. Apa maksudnya? Kenapa kita dilarang sombong? Yang kedua, yang pertama itu adalah sifat kesombongan bukan sifat anak Tuhan. Tapi yang kedua, kenapa tidak boleh sombong? Karena kesombongan itu kata Alkitab menimbulkan pertengkaran. Jadi artinya bahwa kesombongan itu hanya bikin jadi masalah. Orang yang sombong pertama menjadi masalah bagi
setiap orang yang melihat, minimal orang akan berkata sombong sekali dia. Kita sudah dapat penilaian yang negatif. Yang kedua, kenapa kesombongan itu menimbulkan pertengkaran? Kata pertengkaran di sini sedang berbicara satu kata, yaitu menimbulkan persoalan. Lihat, orang sombong itu selalu menimbulkan persoalan. Perhatikan, kalau saudara sombong biasanya akan menimbulkan masalah-masalah di sekitar Anda. Entah itu hubungan saudara dengan orang lain akan menjadi masalah, entah itu hubungan saudara dengan teman, rekan kerja menjadi masalah. Yang pasti orang sombong dimanapun dia berada pasti akan jadi masalah, atau pasti menimbulkan masalah. Yang ketiga, Alkitab mengatakan dalam Mazmur 138 ayat 6, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Saudara-saudara, lucu sekali. Kenapa kita tidak boleh sombong? Karena Tuhan itu tahu mana yang sombong, mana yang rendah hati. Ada orang berkata, saya tidak sombong, tapi saudara tidak bisa. Orang sombong itu bukan hanya bisa dilihat oleh manusia, tapi yang paling penting menurut Alkitab, Tuhan mengetahui. Kalau Alkitab mengatakan di lain, Tuhan mengenal jalan orang benar. Yang lucunya dalam Mazmur 136, Tuhan kenal siapa orang sombong itu. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan tahu engkau sombong, bagaimana dia mau mengangkat? Alkitab mengatakan dia yang merendahkan, dia yang meninggikan. Dia merendahkan orang yang sombong, dia mengangkat orang yang rendah hati. Artinya begini, ketika saudara sombong, itu Tuhan tahu. Ketika Tuhan tahu, Tuhan tidak akan mengangkat saudara, mempromosikan saudara, dan mengangkat saudara dalam kehidupan saudara. Baik itu bersifat pelayanan atau pekerjaan. Tuhan tidak akan mempromosikan orang yang sombong. Karena orang sombong itu diketahui Tuhan. Kita saja, kalau kita tahu ada teman kita sombong, biasanya kita agak kurang suka. Yang pertama. Kedua, ketika kita lihat ada orang sombong, biasanya apa? Kita menjauh. Si sombong sudah datang. Omong tinggi saja, omong lebih besar dari badan, biasa orang bilang begitu. Jadi saudara-saudara lihat, kalau kita tahu saja, kita akan menghindar. Kalau manusia saja tahu itu orang sombong, biasanya dia tidak mau bergaul. Demikian kenapa Tuhan bilang dia tahu orang sombong. Artinya begini, manusia saja tidak suka orang sombong, apalagi Tuhan. Jadi saudara-saudara, dengan Anda sombong, Anda sedang dikenal Tuhan sebagai orang sombong. Dengan Anda dikenal sebagai orang sombong, Anda sedang perlahan-lahan dijauhi Tuhan. Nah, bayangkan kalau manusia saja jauh dari kita, sahabat saja jauh dari kita, kita rasa sedih, kita rasa susah, dia tidak bisa tolong kita. Demikian dengan Tuhan, ketika dia tahu engkau sombong, dia jauhkan diri dari engkau. Maka ketika Tuhan jauh daripada kita, maka kita tidak akan rasa apa yang disebut dengan ketenangan. Makanya Daud berkata, hanya dekat Allah aku tenang. Jadi cara untuk kita dekat sama Tuhan adalah rendah hati. Jadi kalau kesombongan membuat kita jauh dari Tuhan, itu berarti jauh dari berkat, jauh dari rancangan Tuhan, jauh dari segala sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jadi hati-hati bos, jangan sombong karena membuat Tuhan makin jauh dari kita. Ayat selanjutnya berkata dalam Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi poin yang selanjutnya, mengapa kita tidak boleh sombong? Karena ketika kita disombong, itu berarti kita menempatkan diri di tempat yang tinggi. Sebaliknya, orang yang rendah hati menempatkan diri pada posisi yang rendah. Menurut Alkitab, orang yang sombong yang ada di posisi tinggi, dia turunkan menjadi orang yang berada di posisi yang di bawah. Sebaliknya, orang yang rendah hati menaruh dirinya di bawah, Tuhan mempromosikan dia menjadi orang yang di atas. Apa artinya? Kenapa kita tidak boleh sombong? Karena kesombongan membuat Tuhan merendahkan kita. Dalam tanda kutip, Tuhan akan menjatuhkan kita. Jadi mungkin hari ini kelihatan kita jadi orang hebat, kita jadi orang luar biasa. Tapi karena kita sombong, hari ini kita boleh di atas. Tapi besok, lusa, tahun depan, bulan depan, mungkin kita bukan siapa-siapa. Karena itu jangan pernah sombong, tetap rendah hati. Orang yang rendah hati, mungkin hari ini Anda bukan siapa-siapa, kata Alkitab, Anda akan ditinggikan. Tetapi sebaliknya, orang sombong mungkin saat ini dia berada di posisi tinggi, tapi oleh Tuhan nanti saat-saat dia diturunkan atau direndahkan. Saudara-saudaraku yang diberkati, pilih mau jadi orang rendah hati,
Tuhan promosikan dari rendah menjadi tinggi, atau Anda sudah tinggi diturun menjadi rendah. Saya sebagai hamba Tuhan, saya pesankan kepada kita dan kepada saya sendiri, tetap jadi rendah hati, jangan sombong. Karena kesombongan membuat Allah bukan makin mempromosikan saudara, kesombongan justru membuat Allah merendahkan saudara. Jadi itu menjadi pesan saya selanjutnya dan yang terakhir. Sebagai pesan saya untuk kita semua, bahwa kita dilarang untuk menjadi sombong. Kenapa saudara-saudara? Karena Alkitab mengatakan Allah menentang. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi yang berikut, saudara, mengapa tidak boleh sombong? Karena dia bilang begini dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ada dua kalimat negatif di sana dalam Amsal 16 ayat 18. Satu, kehancuran. Dua, kejatuhan. Kenapa kita dilarang untuk sombong? Karena kesombongan adalah jalan menuju kehancuran. Dan yang kedua, kesombongan adalah jalan menuju kejatuhan. Jadi ketika orang itu menjadi sombong, dia katakan bahwa ada dua hal yang akan menjadi dampak dari kesombongan itu. Satu, Anda akan hancur. Dan satu, Anda akan jatuh. Jadi setiap orang tidak ingin gagal, tidak semua orang mau hancur, tidak semua orang ingin jatuh. Kalau saudara tidak mau jatuh dan saudara tidak mau hancur, baik itu pelayanan saudara, karir saudara, bisnis saudara, pengiringanmu kepada Tuhan, kalau tidak mau hancur, rumah tanggamu tidak mau hancur, persahabatanmu tidak mau hancur, dan engkau juga tidak mau jatuh di dalam dosa, jatuh dalam kegagalan, jatuh dalam keterpurukan, maka Alkitab bilang jangan sombong. Karena sombong menimbulkan dua hal tadi, kehancuran dan kejatuhan. Tetap rendah hati. Dan yang terakhir, kesombongan menurut Yakobus pasal 4 ayat 6 berkata, karena itu ia katakan Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang terakhir, mengapa kita tidak boleh sombong? Karena kita jadi musuhnya Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya jadi musuhnya orang, palingan ya saya tinggalkan saja, toh dia manusia biasa seperti saya. Kalau bupati misalnya benci saya misalnya, maka kemungkinan saja surat-surat yang saya perlukan atau pertolongan-pertolongan kecil-kecil yang saya perlukan mungkin dia tidak akan tolong. Tetapi satu waktu saya bisa pergi berdamai dengan dia, dan saya bisa mendapatkan apa yang saya mau. Tapi Alkitab bilang begini, ketika kita sombong, Allah menentang orang congkak. Jadi menentang di sini itu berarti kita yang tadinya jadi sahabat, kita yang tadinya jadi kawannya Tuhan, kita yang tadinya jadi rekan kerjanya Tuhan, sekarang jadi musuhnya Tuhan. Kata menentang berarti kita jadi musuhnya Tuhan. Jadi tidak enak kalau jadi musuh orang saja, musuh sahabat saja, musuh manusia saja. Ketika kita dimusuhi, maka kita tidak bisa meminta pertolongan dari orang itu, kita tidak bisa meminta belas kasihan dari orang itu, karena kita menjadi musuh. Demikian ketika kita sombong, kita jadi musuh Tuhan. Nah, kalau kita sudah jadi musuh Tuhan, siapa yang mau tolong kita? Jadi kesimpulan saya sederhana, jangan pernah sombong, tetap rendah hati. Karena hanya orang rendah hati, kata Alkitab bilang begini lagi, bahwa orang yang sombong itu dihina Tuhan. Kita dihina teman saja jengkel, kita dihina teman saja marah, apalagi kita dihina Tuhan. Kiranya video ini memberkati. Mungkin ini sesuatu yang sederhana, tapi jangan lihat sesuatu yang sederhana. Lihat pesan firman Tuhan. Sombong itu menghancurkan, sombong itu menjatuhkan. God bless you. Kalau saudara diberkati, klik like, share, berbagi, dan kirimkan kepada teman-teman yang lain supaya banyak orang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang. Kiranya memberkati saudara. God bless you. Tuhan berkati. Shalom.